Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Rafael. Nah, di kesempatan kali ini kita mau em, belajar atau saya mau memberikan tutorial bagaimana caranya creating cell data. Nah, pertama-tama kita masuk ke step pertama, yaitu transpose. Nah, kita pertama pilih kolom atau baris atau data yang mau kita transpose. Contohnya ini ya. Kemudian kita copy. Nah, lalu ini kita paste, pilih transpose. Nah, dia akan tertranspose sini. Nah, ini karena kita pakai file Excel yang lalu, yang di tutorial sebelumnya, jadi ini sudah terbagi halamannya, jadi dia tertranspose di halaman yang hingga ke halaman sebelah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya copy sebuah data yang ada rumusnya. Nah, ini pertama-tama kita copy. Nah, copy-nya bisa di tab home sini, di clipboard, copy. Kemudian kita paste value, pilih paste value. Nah, dia akan copy paste di kolom atau baris yang kita pilih. Nah, kemudian ketiga, menambah, mengurang, membagi dua data range yang berbeda. Contoh kayak nih, 12 dan 24. Nah, ini pertama-tama kita copy dulu yang ini, copy, kemudian kita pindah ke sebelah sini. Nah, kemudian kita paste spesial. Nah, pilih ada penambahan, pengurangan, membagi, dan mengkali. Nah, kita pilih menambah. Ini ke sebelah, kemudian kita paste spesial, operasinya terserah. Nah, dia akan menambah, tambah. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara memasukkan dan menghapus baris dan kolom. Nah, caranya itu pertama kita insert rows atau insert barisnya. Nah, pertama kita pilih dulu berapa jumlah baris yang ingin kita tambahkan. Nah, contohnya ini, kemudian insert rows. Nah, barisnya akan bertambah. Nah, kalau misalnya kolom, kita pilih kolom yang mau kita tambah, kemudian kita insert sheet column. Nah, dia akan bertambah. Nah, kalau cara untuk menghapusnya, ya, kita bisa ke delete, terus delete kolom. Ini untuk kolom. Nah, kalau untuk baris, delete sheet rows. Nah, dia akan terhapus. Kemudian cara memasukkan sel yang di copy. Nah, ini pertama kita pilih sel yang mau di copy, kemudian copy, lalu kita pilih ini, kemudian kita insert copy cell. Nah, ini kalau ini untuk dari dia akan bertambah ke kanan datanya. Coba lihat ya. Nah, dia akan bertambah ke kanan. Nah, kalau misalnya yang ini, kita pilih lagi. Ini lagi, kita copy, kemudian
pilih yang ini, insert column, insert copied cell, insert shift cells down. Dia akan bertambah ke bawah seperti ini. Nah, kemudian kita selanjutnya cara menambah sebuah cells. Cara menambah sebuah cells itu pertama kita pilih cells yang mau kita tambah, contohnya ini. Nah, kemudian kita insert kita blok dulu selnya. Kemudian insert ini kita hilangkan dulu nih efek kopinya. Pilih dulu ini. Nah, kita pilih ini insert cells. Kalau ini untuk ke bawah, ini untuk ke kanan, dan ini untuk ke bawah. Nah, contoh kita tambah untuk yang ke bawah, dia akan bertambah ke bawah. Nah, yang tadi kan kita menambahkan sebuah sel yang ada isinya, ada datanya. Nah, kalau ini kita menambahkan sebuah sel yang masih kosong. Nah, kalau misalnya aku mau ke kanan, bertambah ke kanan, kita bisa insert cell, kemudian shift cells right. Nah, akan bertambah kanan. Nah, kalau misalnya untuk baris atau kolom, kita bisa pilih entire row. Nah, dia akan bertambah row-nya, satu row ini. Nah, kemudian cara menghapus sel. Nah, itu kita bisa pilih ini sel yang mau kita hapus, terus delete cell. Pilih selnya akan naik ke atas. Nah, selnya akan naik ke atas karena yang terhapus itu sel yang ada di atas, atau mau hapus yang dari kanan misalnya, biar ujung data ini ke kiri. Nah, bisa pilih ini. Nah, dia akan terhapus. Datanya ujung data dari ini akan ke kiri. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mempelajari cara untuk autofill hari atau angka. Nah, pertama itu kita bisa masukkan angka 1 dan 2, kemudian blok. Nah, terus tahan ujung ini, nanti dia di kursor kita akan berubah menjadi palang seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, dia akan terautofill. Nah, kemudian cara untuk autofill hari. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu harinya, terus autofill. Sambil nah, kemudian kita bisa tarik ke kanan, atau bisa memilih dari autofill option.
pilih field days. Nah, kita bisa tarik lagi ke kanan untuk ke hari selanjutnya. Cara untuk mengurangi fill ini bisa dengan cara pilih semua ini, blok dulu ini, kemudian kita tarik ke atas. Nah, dia akan berkurang sama seperti ini. Tarik ke kanan misalnya, dia akan berkurang. Itu cara mengurangi dan menambah autofill-nya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, itu autofill sebuah angka yang sudah terformat. Contoh, kita masukkan dulu angka 1 dan angka 2. Nah, ini kita pilih, kita pilih untuk waktu ya. Untuk ini. Nah, terus kita tarik, dia akan terautofill. Kemudian semua yang input atau cara memasukkan autofill yang tadi bisa kita lakukan dengan lebih detail, yaitu dengan cara masuk ke dalam option advance-nya. Nah, itu ada di sini, di tab home-nya, di tab editing, fill, dan dia ada di series. Nah, pertama kita blok dulu ini, kemudian kita fill. Kita bisa pilih jenis fill yang mau kita lakukan gitu, entah di baris atau kolom. Nah, ini contoh, karena dia angka, kita pakai autofill ini yang linear atau growth. Kalau kita pakai tanggal, kita masukkan ketik tanggal harinya atau bulan, tanggal atau tahun. Nah, setelah itu dia akan terautofill. Untuk ini ya, dia akan terautofill. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke cara mengecilkan atau mengecualikan sebuah sel dari sebuah format. Contoh, kita masukkan formatnya dulu. Kita pilih currency misalnya. Nah, kemudian kita pilih ini. Kemudian ini fill without formatting. Nah, dia akan terkecualikan. Nah, kalau kita lanjut, nah dia akan masuk kembali dia punya format. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke membuat custom fill. Nah, itu ada di bagian tab file. Kemudian kita pilih option. Nah, kita cari advance. Kemudian cari general. Kita cari general. Kemudian kita edit custom list. Custom list. Nah, ini kita bisa memasukkan list baru atau list hari atau menghapusnya. Nah, contoh kita mau memasukkan angka yang alfabet dalam bahasa Indonesia, contoh 1, 2, 3, 4, 5, contoh. Kemudian kita add
Nah, listnya akan jadi, kemudian kita oke. Begini. Kalau cara untuk menghapusnya, kita bisa pilih yang ini, kita pilih klik delete. Nah, dia akan terhapus. Oke. Kemudian kita masuk kembali ke step selanjutnya atau tutorial selanjutnya, itu cara memasukkan hyperlink. Nah, pertama kita akan memasukkan hyperlink yang ada websitenya, link websitenya. Nah, pertama kita ke tab insert ini, kemudian kita ke hyperlink. Di sini muncul semua, mulai dari existing file or web page, paste in this document, sampai create new document, email address, semuanya ada di sini. Nah, ini contoh kita mau masukkan hyperlink sebuah website misalnya. Nah, pertama kita harus terkoneksi dulu dengan internet, kemudian kita browse the web. Kita browse the web. Ini kita mau cari website misalnya website ini, ada ini, website ini yang kita mau tambahkan. Jadi yang kita tambahkan ini. Kemudian kita taruh sini. Nah, dia akan muncul secara otomatis link dari website yang kita cari, yang kita ingin masukkan ke dalam hyperlink. Kita klik OK, itu akan muncul. Nah, kalau kita klik link ini, kita akan otomatis akan terarahkan atau terbawa ke websitenya. Oke ya, kita klik ini. Kita klik. Nah, nanti akan terbawa ke dalam websitenya. Tunggu bentar. Nah, kita akan terbawa ke websitenya. Jadi kita akan masuk ke dalam browser, aplikasi browsernya, dan akan masuk terkoneksi ke dalam website yang ada di dalam hyperlink yang kita taruh. Nah, kita seperti ini. Nah, kita sudah terkoneksi ya. Nah, kemudian cara untuk file, misalnya kita mau hyperlink file. Nah, itu sama seperti tadi, kita ke tab insert,
ke hyperlink, kemudian kita pilih browse to profile. Contoh kita ingin hyperlink contoh ini misalnya sama hyperlink ini. Nah, ketika kita klik, konsepnya sama seperti yang website tadi. Nah, kita klik yang ini, kita akan terarahkan ke dalam file yang kita hyperlink. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke dalam file yang ada hyperlink itu. Nah, kemudian kita bisa buat workbook. Nah, kemudian workbook itu bisa kita langsung hyperlink. Caranya itu kita ke hyperlink, ke create new document, kita pilih edit the new document now, karena kita langsung bisa edit. Kalau ini kita perlu simpan dulu, kemudian nanti datanya bisa kita edit kemudian. Kita centang ini, dan ketika kita oke, datanya akan langsung kita bisa edit. Pertama kita masukkan namanya dulu, saya coba satu, kemudian kita oke. Ini file Excel-nya bisa langsung kita edit dan sudah langsung terhyperlink di sini. Ketika kita klik, nah dia akan ke file Excel yang kita sudah buat di hyperlink tadi. Nah, kemudian kita bisa membuat hyperlink di antar worksheet. Caranya itu hampir sama, kita ke hyperlink, kemudian place in this document, kemudian kita pilih sheetnya. Misalnya kita pilih sheet 2. Nah, ketika ini kita klik, dia akan terhyperlink di worksheetnya. Nah, kemudian kita pun bisa memasukkan hyperlink alamat email. Nah, hyperlink ini sama seperti yang tadi, email address, kemudian kita masukkan alamat emailnya. Sudah berapa 95@gmail.com. Nah, ketika kita klik, ini langkahnya hampir sama dengan yang hyperlink website. Kita perlu masuk dulu ke dalam web browsernya, kemudian kita perlu masukin alamat email. Nah, dari situ kita bisa berhubungan saling mengirim pesan ke email ini yang dimasukkan ke dalam hyperlink. Nah, kemudian kita bisa memodifikasi hyperlink. Caranya itu kita pilih hyperlink ini, kemudian kita bisa edit. Nah, ini kita bisa ubah hyperlinknya. Ini bisa kita edit hyperlinknya. Kita klik kanan, edit hyperlink. Nah, kita bisa edit. Sekian tutorial dari saya mengenai creating cell data. Nah, kita akan berjumpa di video berikutnya. Bye.